Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Valencia Ramadhani dengan NIM 2404216. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan mata kuliah Metopen dengan judul Analisis Sentimen Pengguna Terhadap Aplikasi M-Pajak dalam Pelayanan Pajak Digital berdasarkan ulasan di Google Play Store dengan dosen pengampu Pak Iip Permana STMT. Bab satu pendahuluan latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selanjutnya, dalam sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi melalui pengembangan layanan berbasis digital. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi M-Pajak yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses berbagai layanan perpajakan secara online, seperti pelaporan pajak, informasi perpajakan, dan administrasi lainnya. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pelayanan pajak. Selanjutnya yaitu ada data pendukung. Penggunaan layanan digital didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data ABJI 2024, jumlah pengguna internet mencapai sekitar 221 juta orang atau 79,5% dari total populasi. Namun kondisi aplikasi M-Pajak menunjukkan permasalahan yang signifikan. Berdasarkan data Google Play Store pada bulan Maret 2026 yaitu lebih dari 5 juta unduhan, rating hanya 2,4 dari 5, lebih dari 12.000 ulasan pengguna. Sebagian besar ulasan menunjukkan keluhan terkait gangguan login dan verifikasi, kode OTP tidak terkirim, sistem error dan lambat, tampilan aplikasi kurang user-friendly, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kesenjangan penelitian atau research gap. Pertama yaitu gap teoretik. Masih terbatas kajian yang menghubungkan analisis sentimen dengan evaluasi pelayanan perpajakan digital secara spesifik. Yang kedua yaitu ada gap empiris. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aplikasi pemerintah lain dan belum secara khusus mengkaji aplikasi M-Pajak. Yang ketiga yaitu gap metodologis. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan dataset terbatas dan belum memanfaatkan big data ulasan pengguna secara optimal dari platform digital seperti Google Play Store. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pengembangan aplikasi M-Pajak sebagai sarana pelayanan pajak digital yang efektif dan memudahkan masyarakat dengan realitas di lapangan yang menunjukkan banyaknya keluhan pengguna. Rendahnya rating dan nominasi ulasan negatif mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi M-Pajak yang terdapat di Google Play Store. Data diperoleh melalui teknik scraping menggunakan Python dengan memanfaatkan Google Play Scraper. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan aplikasi maupun kebijakan perpajakan secara mendalam, melainkan hanya berfokus pada persepsi pengguna terhadap kualitas layanan digital. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola sentimen pengguna aplikasi M-Pajak berdasarkan analisis big data ulasan di Google Play Store. Yang kedua, apa saja aspek layanan dalam aplikasi M-Pajak yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif dari pengguna. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis sentimen berbasis big data dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kualitas pelayanan digital pada aplikasi M-Pajak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pola sentimen pengguna aplikasi M-Pajak berdasarkan data ulasan berbasis Big Data di Google Play Store. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek layanan dalam aplikasi M-Pajak yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif dari pengguna. Yang ketiga, menganalisis pemanfaatan hasil analisis sentimen berbasis Big Data sebagai dasar dalam mengevaluasi kualitas pelayanan digital pada aplikasi M-Pajak. Selanjutnya yaitu ada manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, sistem informasi, dan pemanfaatan big data dalam evaluasi pelayanan publik digital. Yang kedua, memperkaya kajian mengenai analisis sentimen pengguna terhadap aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi. Yang kedua, yaitu manfaat praktis. Yang pertama, membantu
DJP dalam evaluasi dan peningkatan kualitas aplikasi M-Pajak berbasis umpan balik pengguna. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan perpajakan digital agar lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi referensi penelitian dalam bidang analisis sentimen, big data, dan evaluasi pelayanan publik digital. Selanjutnya yaitu ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu administrasi publik. Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara klasik, administrasi publik dipandang sebagai aktivitas manajerial dalam organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu ada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan atau ServQual. Model ServQual yang dikembangkan oleh para Suraman, Zaitamil, dan Berry pada tahun 1988 merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Model ini mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna terhadap layanan yang diberikan. 5 dimensi utama dalam ServQual ini meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Selanjutnya yaitu e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu konsep penting dalam e-government adalah design reality gap, yaitu kesenjangan antara sistem yang dirancang dengan kondisi nyata pengguna. Kesenjangan ini dapat menyebabkan layanan digital tidak berjalan secara optimal. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Pendekatan penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis big data. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengolahan data dalam jumlah besar yang bersifat numerik dan tekstual untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematif dan faktual mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal ini adalah persepsi pengguna terhadap aplikasi M-Pajak berdasarkan ulasan yang diberikan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan kondisi sentimen pengguna, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sentimen tersebut. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari ulasan pengguna aplikasi M-Pajak pada Google Play Store. Data sekunder dipilih karena tersedia dalam jumlah besar dan mencerminkan pengalaman langsung pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi beberapa komponen penting antara lain teks alasan pengguna, rating yang diberikan, tanggal ulasan, serta informasi tambahan lainnya yang relevan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode scraping data dari platform Google Play Store. Scraping merupakan teknik pengambilan data secara otomatis dari suatu situs web menggunakan bantuan program komputer. Dalam penelitian ini, proses scraping dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Google Play Scraper. Selanjutnya, tahapan pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahapan agar dapat dianalisis dengan baik. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis menggunakan teknik natural language processing, yaitu data cleaning, tokenizing, stop word removal, stemming, klasifikasi sentimen. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis sentimen berbasis natural language processing. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau persepsi pengguna terhadap aplikasi M-Pajak berdasarkan data teks ulasan. Proses analisis dilakukan dengan mengolah data yang telah melalui tahap pre-processing untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memahami pola sentimen pengguna serta mengaitkannya dengan kualitas pelayanan publik digital. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Variabel utama dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik digital. Variabel ini diukur berdasarkan persepsi pengguna yang tercermin dalam ulasan yang diberikan pada aplikasi M-Pajak, validitas dan reliabilitas. Validitas dalam penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu Google Play Store sebagai platform resmi distribusi aplikasi. Data yang digunakan merupakan data asli yang dihasilkan langsung oleh pengguna, sehingga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam mempresentasikan pengalaman pengguna. Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sekian presentasi dari proposal saya.
Mohon maaf jika ada kurang dari hasil proposal saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.